Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini ada motor Mio ya, motornya mati mendadak. Ini coba akan kita periksa terlebih dahulu. Ini akan coba kita periksa starter dari Mio ini ya. Nah ini starternya akinya lemah, aki Mio lemah. Coba kita selah. Nah selahannya lembut ya, sangat lembut. Coba kita periksa di jalur kelistrikannya ya. Motor Mio ini sering mati mendadak ya teman-teman ya, Mas Bro ya. Sering mati mendadak. Coba tes kita engkol ya. Oke, apinya ada. Lagi. Oke, apinya ada. Oke. Ntar, apinya ada. Biasanya pada motor-motor Mio seperti ini itu sering mengalami bocor kompresi. Coba kita cek saja klepnya, kita buka ya, apakah klepnya normal atau tidak setelannya. Ini terlihat padat. Coba kita ambil kunci T14. Bentar ya, kita ambil kunci T14. Kita harus mengecek topnya terlebih dahulu, karena jika tidak kita topkan nanti klep in dan outnya tidak kelihatan posisi netralnya. Dia kalau posisi netral harus longgar ya, seperti itu. Lalu kita cek di sini, kita cek terlebih dahulu posisi topnya ya. Ini kita buka, ada penutupnya seperti ini. Kita lihat, kita intip ya. Waduh, sudah tidak bisa diputar ya, sudah tidak bisa diputar, posisinya nggak bisa diputar. Coba kita engkol saja pelan-pelan, pakai pelan-pelan, sebentar, hop, terus sedikit pelan-pelan lagi, pelan, karena kipasnya ini sudah bulat ya. Coba tes kita selah, kita engkol, pop, sudah kelewatan ya. Ini karena kipasnya sudah seperti ini. Coba kita mundurkan saja pakai obeng seperti ini ya kipasnya. Aduh, berat sekali. Nah oke ya, itu sudah pas. Itu ada garis lurus dan huruf seperti huruf H ya, seperti itu. Ini, nah ini mana dia? Ini garis lurus dan seperti huruf H. Ini harus sejajar dengan tanda panah ini ya. Ini ada tanda panah di sini. Harus lurus dengan tanda panah tersebut, dengan garis lurusnya ya. Setelah dia lurus, ini kita majukan sedikit. Oke, itu sudah lurus. Lalu kita cek di sini ya, setelan klepnya in dan out. Ini bagian outnya kita buka juga ya, klep masuk dan klep buangnya. Ini kita buka juga di bagian klep buangnya. Nah ini sepertinya belum top. Coba di engkol lagi, sekali lagi. Coba kita paskan kembali. Itu tadi posisi piston berada di TMB ya teman-teman ya. Ini kita paskan kembali, pelan-pelan kita putar kipasnya, karena baut yang ada di kipas itu kunci 14 nya sudah dol. Jadi kita putar saja pelan-pelan menggunakan tangan. Nah ini sudah pas ya, sejajar garis lurusnya. Lalu kita cek kembali pada bagian klepnya. Nah ini sangat padat dan outnya longgar ya. Nah apa penyebab motor tersebut mati mendadak? Kebanyakan pada motor-motor seperti ini ya, motor Yamaha Mio sering mengalami bocor kompresi. Penyebabnya pengaruh dari bahan bakar ya yang kurang maksimal. Setelah itu pembakaran tidak terbakar habis, lalu terjadi penumpukan kerak seperti itu di bagian payung klepnya. Ada yang seperti itu, terkadang kerak pada payung klepnya
gugur ke ruang bakar. Setelah itu ke bagian klepnya tidak menutup rapat, maka terjadilah bocor kompresi. Ada juga sebagian yang payung klepnya sudah melemah, jadi posisinya dari nol menggeser naik ke atas ya, menekan ke atas seperti itu. Ini batang klepnya, karena payung klepnya sudah kemakan, jadi dia batangnya naik ke atas, maka terjadilah setelan klepnya rapat seperti ini ya. Jadi kita akan mencoba kendorkan klepnya menggunakan kunci. Aslinya pada setelan klep Mio itu kunci 8 ya sobat ya, teman-teman ya. Aslinya di Mio kunci 8. Nah, ini kita longgarkan berkisar 0,10. Kenapa kita kendorkan 0,10? Kalau posisi klep sudah lemah, kita buat standar semisal 0,3 atau 0,5 ya, seperti itu. Maka nanti klepnya akan rapat kembali, akan cepat rapatnya. Nah, kita juga tidak mau mengambil resiko di sini supaya ketahanan lebih lama. Jadi kita buat sedikit longgar. Nah, ini sudah bisa bergerak. Setelan klepnya seperti ini ya. Nah, tadinya sebelumnya ini tidak bisa bergerak ya, seperti itu, tidak bisa bergerak. Ini sekarang sudah saya longgarkan, sudah bisa bergerak. Nah, pada bagian bawahnya kita periksa, tadi sudah saya periksa, ini longgar. Lalu kita tutup kembali pada tutup klepnya ya di bagian bawah. Nah, setelah kita tutup pada bagian bawah ya, coba kita tes pasang kembali kabel koilnya. Kita pasang kembali kabel koilnya ke kepala businya atau cok businya. Apakah ini sudah bisa ada kompresinya seperti itu. Sebentar ya. Biasanya pada standarnya kalau dia sudah kita longgarkan bagian batang klepnya, bagian setelan klepnya, maka dia kompresnya akan menjadi padat kembali. Tetapi ini jika tidak juga ada kompresinya, kita akan konfirmasi ke pemiliknya, akan dilakukan pembongkaran seperti itu, akan dilakukan penggantian klep ya. Tetapi ini sebelum kita konfirmasi ke pemiliknya, ini coba kita nyalakan apakah sudah bisa menyala atau tidak. Ini berhubung akinya drop ya, akinya drop, jadi kita engkol. Nah, ternyata sekali engkol mesin langsung menyala seperti itu ya. Sekali engkol, sekali selah, mesin langsung menyala. Coba kita cek olinya naik atau tidak. Nah, itu kelihatannya olinya naik ya. Nah, jadi cara pemeriksaan motor yang mati mendadak, pada dasarnya Yamaha Mio seperti ini, Yamaha Mio Sporty yang menggunakan karburator Yamaha Mio Soul ya, maupun Vario Beat ya. Kebanyakan pada motor matic itu sering mengalami bocor kompresi atau low kompresi ya, kompresinya lemah. Itu disebabkan oleh apa? Karena pembakaran yang tidak habis terbakar, lalu terjadilah penumpukan kerak pada payung klep ya, pada payung klepnya seperti itu. Contoh, coba pinjam klep bang, bentar. Klepnya bang. Nah, jika seperti ini ya, ini klep. Nah, jika ini bagian payungnya sudah lemah, sudah menipis, maka dia akan semakin mendorong ke atas. Karena ini payung klepnya sudah lemah, sudah menipis, dia mendorong ke atas seperti ini, mendorong ke atas. Lalu setelan klep menjadi padat. Setelah setelan klep menjadi padat ya, maka klep tidak dapat rapat kembali, tidak dapat benar-benar rapat ya, seperti itu. Dia renggang, maka terjadilah low kompresi atau bocor kompresi ya. Jadi makanya jika kita terjadi mati mendadak mesinnya pada motor Yamaha matic, Yamaha maupun Honda, bisa juga dilakukan metode
kita lepas businya, lalu kita colokkan oli ya ke dalamnya menggunakan selang ya, selang kecil. Misal ini selang, kita masukkan selang ya, lalu kita colokkan oli. Kita rasa-rasa saja, jangan terlalu banyak, berkisar sekitar 20 mili ya, seperti itu. Nah, setelah kita colokkan oli, kita masukkan oli ke dalamnya, lalu kita tutup kembali businya, kita rapatkan, kita pasang kembali cok businya. Setelah itu coba kita sela-sela atau kita engkol. Terkadang jika klepnya belum longgar ya, belum payung ini belum kena, maka dia masih bisa menyala ya, berarti klepnya masih tertutup rapat keduanya. Tetapi jika payung klepnya sudah longgar ya, artinya sudah melemah, sudah naik ke atas, itu harus kita lakukan metode longgarkan setelan klepnya berkisar 0,10 mili ya, seperti itu. Setelah kita longgarkan 0,10, maka coba kita nyalakan apakah motornya bisa menyala atau tidak, seperti yang saya lakukan tadi. Nah, jika motornya bisa menyala, berarti kita pastikan ini payung klep sudah melemah, lalu kita konfirmasi ke konsumennya atau ke pemiliknya, ownernya ya, seperti itu. Maka kita katakan bahwasanya ini payung klep sudah melemah, supaya nanti jangan terjadi di saat baru digunakan satu minggu pemakaian, maka dia akan kembali kepada kita mengatakan bahwa motornya mati ya, ataupun dia bisa juga membawa ke tempat yang lain, seperti itu ya. Nanti setelah dilakukan pemeriksaan bisa saja kita tidak kita laporkan ya, nanti dibilang kerjaan kita kurang bagus ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jika terjadi seperti ini, lakukan konfirmasi ke ownernya ya. Jika ownernya terima, maka nanti mudah-mudahan kita doakan dia punya rezeki, bisa dibongkar mesinnya ya, seperti itu saja. Nah, ini berhubung ini sudah menyala, lalu coba kita tutup kembali, ya. Nah, setelah kita tutup, coba di engkol bang, di sela ini kita tutup dahulu sebentar. Kita tutup sampai rapat, jangan longgar ya, benar-benar rapat. Kita pastikan rapat ya, karena berhubung ini akinya sudah lemah, tidak bisa di starter tangan. Ini coba kita selah menggunakan kaki. Nah, sebentar. Oke teman-teman, ini motor sudah bisa menyala ya. Nah, ini motornya juga terlihat. Sudah ada asap putih. Terlihat sudah ada asap putih pada moncong knalpotnya ya, tetapi masih tipis. Nah, ini juga sudah bisa kita pastikan bahwasanya stang seker ataupun o-ring klep seperti itu, seal klep itu sudah mulai melemah, ringnya sudah mulai longgar, dan seal klep sudah mulai bocor ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini juga harus kita konfirmasi kepada sang pemilik bahwasanya ring sekernya atau ring piston seperti itu ini sudah mulai kena, dan payung klepnya juga sudah mulai tipis ya. Berarti ini motor sudah mulai minta bongkar ya, minta ganti ring seker dan penggantian klep. Oke teman-teman, videonya seperti itu saja ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahami seperti yang saya katakan ya. Bagi pemula bisa coba lakukan seperti apa yang saya lakukan ya. Cukup mudah caranya. Setelah kita engkol tadi lemah ya, kita pastikan di sini karena ini motornya motor matic Mio, Yamaha Mio Sporty maupun Miosul ya. Jadi kita lakukan saja pengecekan pada klepnya karena ini mudah dibuka. Ini coba kita topkan. Di sini ada kipasnya, ini ada baut berukuran 14, dibentuk seperti itu 14. Lalu kita cek topnya di sini ya, seperti yang saya periksa tadi. Ada tanda panah 2 ya, ada garis 2H dan garis 1 ya, seperti itu. Lalu di garis yang satunya ya sobat ya,
pada garis satunya itu pas benar-benar ke panah ya, seperti itu. Nah itu kita cek kembali bagian klepnya apakah sudah longgar, keduanya in dan outnya. Jika innya rapat, coba kita cek outnya ya. Jika outnya, klep buangnya longgar seperti itu, berarti itu sudah top ya, top TMB ya, TMA ya, titik mati atas, piston sudah berada di atas. Jika keduanya belum longgar, berarti bisa kita pastikan itu piston masih berada di TMB, titik mati bawah ya sobat ya. Oke, mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jangan lupa dukung saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.